Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum belajar firman Tuhan. Tuhan, inilah kami semua yang hadir di tempat ini. Kami datang, kami mau bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankanlah kami datang kepadamu, melihat wajah-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh mengalami perubahan hidup. Kami boleh semakin mengenal siapa Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya sesuai dengan kehendak dan maksud-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihat foto orang ini. Ya, ada ya. Tahu dia siapa? Jack Ma, ya. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Apa karyanya? Bapak Ibu hari ini bisa belanja online, ya. Bapak Ibu nggak usah keluar jauh-jauh untuk bayar utang ya, pakai e-money, Alipay semua, itu pemerakarsanya dia ya. Tapi Bapak Ibu tahu tidak bahwa dia sebenarnya pada saat sekolah dia itu gagal ya. Bahkan mau masuk SD yang terkenal pun ditolak ya. Jadi dia masuk sekolah yang memang tidak dipandang ya. Dia dari China, dari Hangzhou ya. Masuk SMP juga sama. Masuk SMP yang dia inginkan tidak dapat ya. Jadi dia hanya bisa masuk SMP yang ya biasa-biasa saja. Bahkan Bapak Ibu, dia pernah matematikanya ujiannya hanya dapat nilai 1 saja ya. Lalu kemudian masuk kuliah, dia harus mencoba 3 tahun ya. Tahun pertama gagal, tidak bisa. Tahun kedua gagal. Tahun ketiga baru berhasil masuk kuliah ya. Dia berusaha untuk coba Harvard ya, tapi tidak berhasil ya Bapak Ibu. Dan dia akhirnya hanya bisa kuliah jurusan bahasa Inggris ya. Bapak Ibu, tapi dia tidak pernah putus asa. Kalau orang pada kuliah tidak berhasil masuk universitas, sudah tidak usah kuliah lagi, kerja saja. Tapi dia tidak, dia berusaha sampai akhirnya 3 tahun kemudian dia baru masuk kuliah jurusan bahasa Inggris. Dan tahun 1992 dia membangun satu perusahaan pertama dalam hidupnya, yaitu perusahaan penerjemah ya. Karena jurusannya di bahasa Inggris ya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Pada satu kali dia memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika. Di situ dia baru tahu apa yang namanya internet ya. Nah, dari situ dia baru mulai berpikir bagaimana internet ini bisa digunakan dengan maksimal dalam kehidupan manusia. Bagaimana ya supaya internet ini bisa mempermudah kehidupan manusia. Akhirnya dibangunlah satu wadah, yaitu belanja online ya. Kalau Bapak Ibu tahu Taobao ya. Nah, pendirinya dia ya, Alibaba Group. Alipay, nah juga dari dia. Dia tidak pernah merasa, walaupun gagal, dia tidak pernah putus asa. Dia selalu memiliki prinsip bahwa pasti ada jalan keluar, pasti bisa. Jangan kecewa, jangan putus asa, pasti bisa. Itu keyakinan yang dia pakai. Dia merasa bahwa semua kegagalan dalam hidupnya itu adalah satu batu loncatan bagi dia untuk berhasil, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan seperti pepatah mengatakan, pedang yang tajam lahir dari tempaan, keharuman bunga
plum datang dari dinginnya musim dingin ya. Kita semua tahu akan hal ini. Demikian Bapak Ibu, kitab firman Tuhan yang kita baca tadi, kita sudah dengar berulang-ulang. Saya percaya setiap tahun pada waktu Jumat Agung, proses kesengsaraan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, kita dengar tiap tahun. Barusan yang lalu pada bulan Maret yang lalu kita baru dengar. Kita baru dengarkan firman Tuhan, baca ayat yang sama. Tapi biarlah kita harus memohon Tuhan menolong ayat yang sama yang kita bacakan, kita dengar tiap tahun tidak membuat kita mati rasa. Jangan sampai proses atau kejadian penyaliban kesengsaraan Tuhan Yesus membuat kita mati rasa, setiap tahun sudah dibaca kok, tiap tahun sudah seperti ini. Tidak, tapi kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk tetap peka dan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita lewat proses kesengsaraan penyaliban Tuhan Yesus ini. Pertanyaannya sekarang pada hari ini yang saya ingin lontarkan kepada Bapak Ibu adalah mengapa Tuhan Yesus yang begitu mulia di sorga mau turun ke dunia ini dan bertahan sampai dia mati di atas kayu salib? Mengapa dia tetap semangat dalam menjalani menghadapi penderitaannya? Firman Tuhan yang tadi dibacakan memberitahukan kepada kita, penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya fisik tapi mental, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hukuman salib bagi terpidana mati pada waktu itu dimulai pada abad 6 sebelum Masehi. Pertama kali dicetuskan oleh orang Persia, Raja Persia. Setelah itu baru ditiru oleh Mesir, lalu kemudian dibawa sampai ke Roma. Apa tujuan dari hukuman salib bagi terpidana mati? Pertama yaitu menambah dan memperpanjang penderitaan terpidana. Jadi mereka yang disalib mati itu di bawah matahari yang terik, kalau hujan dihujani, lalu karena digantung tidak langsung ditikam sampai mati, jadi dibiarkan mati pelan-pelan menggantung di sana. Darahnya tercucur sedikit demi sedikit. Ada yang sampai 3 hari sampai 7 hari baru meninggal. Dan meninggal karena darah tercucur habis, kemudian tergantung berat badan yang menarik paru-paru sehingga tidak bisa bernafas lalu mati. Itu kejamnya hukuman mati dengan salib. Kedua yaitu sarana edukasi bagi rakyat jajahan Romawi. Jadi memberitahukan kepada umum, siapa yang berani melawan pemerintah Roma akibatnya adalah seperti ini. Dan Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus memikul salib di ayat yang kita baca di ayat 17 tadi, memberitahukan Tuhan Yesus memikul salibnya. Sebelum Tuhan Yesus memikul salib, dia sudah dibawa ke sana kemari untuk diadili. Malam terakhir di loteng atas makan malam bersama dengan muridnya. Setelah itu dia ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia ditangkap lalu dibawa ke rumah Hanas. Dari rumah Hanas mantan pemimpin mantan imam besar, lalu kemudian dibawa ke Kayafas, pengadilan Kayafas dan tua-tua, lalu dibawa ke Pilatus. Dari Pilatus bawa ke Herodes, dari Herodes bawa ke Pilatus lagi, baru tok hukuman mati. Jadi sepanjang malam dia tidak tidur sampai pagi jam 6 pagi ditok hukuman, divonis hukuman mati. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, gimana capeknya. Saya waktu menonton berita orang-orang yang tertangkap KPK ya, diinterogasi di kantor KPK saja saya bisa pikir, waduh ini hanya satu tempat keluar berjam-jam itu pasti capek ya.
Apalagi ini Tuhan Yesus. Dan dia tidak bersalah lagi. Kalau orang yang tertangkap karena memang benar-benar korupsi, itu masih pantas ya. Tapi ini tidak bersalah. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memang dianggap seperti penjahat, disalibkan di tengah-tengah antara dua penjahat besar. Bapak Ibu, penderitaan Tuhan Yesus bukan kelihatannya seperti karena perbuatan manusia, tetapi sebenarnya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Pada waktu Alkitab yang tadi kita baca mengatakan dia membagi pakaiannya dibagi, itu sudah tercatat dalam Mazmur 22 ayat 19. Melihat bahwa ibu biologisnya yaitu Maria melihat dengan hati yang pedih, sakit, dia juga pasti sakit, penderitaan mental. Pada saat dia mengatakan aku haus, ini juga sudah dicatat di dalam kitab Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69 ayat 22. Kemudian sampai jam 3 sore dia meninggal. Bapak Ibu, salib bagi Tuhan Yesus itu membatasi dia. Membatasi dia untuk menyembuhkan orang yang sakit. Membatasi dia untuk mengajar murid-muridnya, mengajar orang banyak. Tapi di satu sisi menghancurkan ancaman terhadap pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu yang memang ingin dia mati. Bapak Ibu, pada zaman itu pada saat seseorang disalibkan, seolah-olah orang ini sudah tidak berguna, sudah menguap dari dunia ini, sudah menghilang, dan dia sudah kalah kelihatannya. Lalu Bapak Ibu, apa artinya salib bagi Bapak Ibu dan saya pada hari ini? Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mencatat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dari ayat ini memberitahukan kepada kita apa artinya salib Tuhan Yesus bagi kita. Salib Tuhan Yesus bagi kita artinya kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena Kristus yang telah menyerahkan dirinya, menggantikan kita, menggantikan Bapak Ibu dan saya. Sehingga hidup kita yang lama telah disalibkan karena Kristus yang menanggung hidup lama kita untuk disalibkan. Sehingga hidup lama kita itu harus mati. Sehingga di sini dikatakan hidup yang sekarang dihidupi secara jasmani, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Apa artinya hidup baru atau hidup dalam iman kepada Anak Allah? Artinya adalah hidup yang berubah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa artinya hidup yang baru? Apanya yang baru? Yang pertama adalah cara pandang kita terhadap segala yang ada di dunia ini. World view kita sudah berubah. Artinya semua yang dulu kita lakukan tujuannya yang kalau dulu untuk memuliakan diri kita. Karena world view, pandangan kita yang telah dimatikan, hidup kita yang lama telah dimatikan oleh Tuhan. Sedangkan sehingga pandangan kita menjadi berubah. Dulu kita hidup untuk diri kita sendiri, memuliakan diri kita sendiri. Sekarang karena Kristus mati menggantikan Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib, maka hidup kita harusnya berubah menjadi dari memuliakan diri menjadi memuliakan Tuhan. Semua yang kita lakukan harusnya berfokus ini memuliakan Tuhan atau tidak.
Saya makan, saya minum, saya berolahraga, saya tidur, saya melakukan segala aktivitas. Apakah itu memuliakan Tuhan? Pada saat saya mau makan makanan ini, saya makan gorengan, saya pikir ini akan memuliakan Tuhan atau tidak? Saya merokok, saya akan memuliakan Tuhan tidak? Saya bermabuk-mabukan, saya memuliakan Tuhan atau tidak? Saya main game sampai malam, apakah saya memuliakan Tuhan atau tidak? Itu worldview yang berubah, cara pandang kita yang berubah. Dalam keseharian kita, apa yang kita lakukan dari hal yang paling kecil sampai hal yang menentukan masa depan jangka panjang kita. Kita berpikir, ini memuliakan Tuhan tidak? Saya memulai bisnis ini, memuliakan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, saya teringat dengan satu teman saya, satu orang dulu sama-sama pemuda, lalu kemudian akhirnya dia menikah dengan orang Brunei, di Malaysia, tapi tinggalnya dekat perbatasan dengan Brunei, Miri ya, daerah namanya Miri. Satu kali saya pernah kunjungi dia ya, di Miri. Nah, ternyata Sabtu Minggu banyak orang Brunei yang ke Miri karena sangat dekat ya, hanya mobil. Waktu itu saya pergi kalau nggak salah hanya 2 jam saja sudah sampai ya. Jadi dari Brunei ke Miri itu sangat dekat. Sabtu Minggu karena di Brunei tidak boleh menjual minuman keras ya. Jadi akhirnya banyak orang Brunei yang ke Miri Sabtu Minggu untuk minum, untuk bermabuk-mabukan. Nah, teman saya buka toko ya, dia mengatakan daripada tidak melakukan apa-apa, akhirnya suaminya bukain dia toko. Dia menjual seperti kalau hari ini seperti kafe ya, dulu belum ada kafe ya di sana. Nah, dia jual, tapi tokonya itu banyak ruko di sana, dia salah satu rukonya. Dan yang khas dari rukonya adalah dia tidak jual arak, dia juga tidak jual rokok, ya. Lah, yang lain itu semua jual arak, jual rokok. Lah kamu nggak jual arak, jual rokok? Dia bilang iya, saya itu memang awalnya jualnya, tapi tertegur. Ya saya lihat mereka datang mabuk-mabukan, waduh, tiba-tiba saya tertegur oleh firman Tuhan. Saya melakukan bisnis apakah memuliakan Tuhan atau bahkan menjerumuskan orang, mempermalukan nama Tuhan. Akhirnya dia mengatakan sejak itu dia hentikan tidak jual rokok, tidak jual minuman keras. Bapak Ibu, hal yang sangat kecil, tapi harusnya mengubah cara kita bagaimana kita menjalani, melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Karena Kristus telah mati bagi kita. Dia mau menyerahkan dirinya untuk kita, menggantikan kita, supaya hidup kita ini berubah. Dari yang dulu memuliakan diri, berubah menjadi memuliakan Tuhan. Dari dulu mencari kesenangan pribadi, berubah menjadi mencari kesenangan Tuhan. Bukan hanya worldview, nilai hidup juga berubah. Kalau sebelum kita terima Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita di atas kayu salib, nilai hidup kita merasa berharga jika kita memiliki materi yang ada di dunia ini. Kita bisa merasa berharga kalau kita memiliki berapa banyak uang, berapa banyak rumah, berapa banyak koneksi. Tetapi Tuhan berkorban menyerahkan kita supaya hidup kita tidak dibangun, nilai hidup kita tidak dibangun atas semua materi yang ada. Tetapi nilai hidup kita dibangun atas dasar kita adalah milik Tuhan, anak Tuhan, dan harta kita ada di sorga sana. Semua yang kita dimiliki semua akan berakhir.
Ada sesuatu yang kekal di sana, yang bahagia, yang sedang menantikan kita. Itu yang Tuhan ingin kita ubah. Dia ingin dengan Dia mengorbankan dirinya, maka kita bisa berubah dalam cara pandang kita. Sehingga apapun yang terjadi, ekonomi memang makin sulit, tapi itu tidak akan mengubah karakter kita, pengharapan kita. Karena kita tahu semua itu akan berakhir. Dan yang ketiga, perubahan budaya hidup. Kalau sebelum kita tahu, percaya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, budaya hidup kita adalah budaya yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia ini mengajarkan bahwa kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita harus balas. Tetapi budaya Alkitab mengatakan, ampunilah dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Budaya dunia mengatakan kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu terus menerus naik, tidak peduli kepada yang bawah. Tapi budaya Alkitab mengatakan kalau kamu mau jadi yang terutama, kamu harus melayani yang lain. Budaya dunia mengajarkan bahwa angkat, puja orang-orang yang berpengaruh. Tetapi di dunia budaya Alkitab mengatakan, barang siapa yang menerima anak kecil itu, memperhatikan anak kecil, artinya memperhatikan orang yang lemah, maka dia bernilai di mata Tuhan. Ini dua budaya yang sangat bertolak belakang. Dan pada saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya menggantikan Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib, Dia ingin kita juga berubah secara budaya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tahu semua dinamika yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Namun ternyata di sekitar Tuhan Yesus, di samping kiri kanan Tuhan Yesus, di bawah salib Tuhan Yesus, ada dinamika yang lain. Di bawah salib Tuhan Yesus ada imam-imam kepala. Imam-imam kepala pada saat melihat Tuhan Yesus disalibkan, mereka sudah bisa tertawa. Akhirnya dia mati juga. Imam-imam kepala menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena cara pandang mereka, nilai hidup mereka dibangun di atas popularitas. Seberapa banyak popularitas mereka, seberapa besar popularitas mereka, mereka merasa berharga. Karena kehadiran Tuhan Yesus mengurangi popularitas mereka, maka mereka membuang Tuhan Yesus, menghancurkan Tuhan Yesus. Cara pandang, cara berpikir mereka adalah semua yang menjadi saingan mereka harus dibuang. Itu cara berpikir imam-imam besar. Yang kedua, penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Cara pandang penjahat adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tapi bersyukur di dalam Lukas mencatat bahwa ada satu penjahat yang percaya kepada Tuhan. Ada prajurit-prajurit di bawah Tuhan Yesus. Bagi prajurit, menyalibkan Tuhan Yesus dan pidana lainnya itu pekerjaan mereka. Jadi bagi mereka Tuhan Yesus tidak ada bedanya dengan napi-napi yang lain. Bagi mereka ini sudah kebiasaan. Dan Bapak Ibu, di bawah salib Tuhan Yesus ada satu dinamika yang lain, yaitu Ibu Yesus beserta saudaranya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Atau istilah hari ini adalah ibu biologis dan ii-nya hari ini, tante-tantenya Tuhan Yesus.
dan Yohanes, murid yang dikasih, salah satu murid yang dikasihi. Mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan hati yang pedih, melihat bagaimana Tuhan Yesus menderita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa Bapak Ibu dan saya? Kita semua ada di sekeliling Tuhan Yesus, di bawah salib Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu dan saya adalah imam-imam kepala yang tidak bisa melihat orang lain lebih terkenal dari kita, orang lain lebih berhasil daripada kita sehingga kita ingin menghabisinya? Apakah kita adalah penjahat di samping Tuhan Yesus yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua yang kita inginkan? Apakah kita adalah prajurit-prajurit yang menganggap ya setiap minggu ke gereja ini sudah menjadi rutinitas. Mendengar lagu-lagu rohani itu sudah menjadi kebiasaan. Melayani dengan hati yang ya tidak ada perasaan lagi. Seperti semuanya berjalan ya memang harusnya seperti ini saja. Tidak peduli dengan bagaimana perasaan Tuhan Yesus lagi. Tidak peduli apa yang menjadi kebutuhan gereja di mana kita berada. Tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Atau kita seperti ibu Tuhan Yesus dan tante-tantenya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, yang selalu dekat dan terus menerus merasakan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Melihat bagaimana sedihnya jikalau gereja ini ditinggalkan. Melihat sedihnya kalau orang yang belum percaya ini meninggalkan Tuhan. Merasakan hatinya, sakitnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang membuat Tuhan Yesus tetap bisa bersemangat dalam menjalani kehidupan yang penuh penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib, agar kita bisa mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Kalau Tuhan Yesus di tengah jalan pada waktu memikul salib baru keluar dari ruang Pilatus, give up saja, menyerah saja, maka hari ini tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus dibawa sampai ke Bukit Golgota, dia tidak mau disalibkan. Bisa Bapak Ibu, dia bisa memanggil malaikat, berapa batalion malaikat untuk datang menyelamatkan dia. Bisa, tapi tidak akan ada gereja hari ini. Tidak ada saudara, Bapak Ibu dan saya hari ini di tempat ini. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi pengikut, ya, membangun satu usaha misalnya, kita mau menarik pengikut-pengikut, kita pasti akan menonjolkan hal-hal positif yang menarik dan yang kemenangan-kemenangan yang akan kita tampilkan, betul tidak? Kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi kekristenan itu unik Bapak Ibu. Yang ditonjolkan di dalam kekristenan bukan mujizat-mujizat Tuhan Yesus terus-menerus, tetapi justru salib yang ditinggikan, yang ditonjolkan. Justru pengorbanan Kristus yang terus-menerus ditonjolkan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang hina, itu yang ditinggikan terus-menerus. Kita tidak meninggikan mujizat tiap minggu, tidak Bapak Ibu. Kita menyamaratakan Jumat Agung dan Paskah. Paskah adalah mujizat tertinggi, yaitu kebangkitan Yesus dari orang mati. Tetapi sebelum ada kebangkitan, ada penderitaan. Kenapa? Karena tanpa salib tidak akan ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, maka tidak bisa berdamai dengan Allah.
Kalau tidak bisa berdamai dengan Allah, kita tidak bisa menang terhadap dosa. Kalau tidak bisa menang terhadap dosa, kita tidak bisa memiliki semangat untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa bersemangat tetap hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, tantangan, dan penderitaan. Hanya karena Kristus yang telah menjalani di atas kayu salib terlebih dahulu. Dengan mengandalkan Dia, kita baru bisa menang. Kita baru bisa bertahan sampai akhir hidup, walaupun penuh dengan penderitaan. Bergantung pada Kristus. Seperti firman yang tadi dibacakan di dalam Ibrani 12 ayat 3. Karena Kristus telah menanggung penderitaan yang begitu hebat, sehingga kita baru bisa mengandalkan Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita selalu mengatakan bahwa Yesus mati bagi saya, Yesus cinta saya, Yesus mati bagi saya supaya saya bisa masuk surga, supaya saya bisa mengalami perubahan hidup. Selalu mengatakan saya. Untuk saya, demi saya, bagi saya. Namun kita sering lupa Bapak Ibu, tujuan yang lebih mulia dan lebih tinggi mengapa Tuhan Yesus tetap bersemangat di dalam penderitaan adalah karena untuk memuliakan Tuhan. Yohanes 17 ayat 1 dan 4 dan 5 mengatakan, demikianlah kata Yesus selalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, yaitu sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Ayat 4, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk saya itu betul, tapi hanya setengah. Yang kedua yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jikalau kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini dalam kondisi apapun juga, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk hidup dengan berbeda dengan dunia ini, memiliki tujuan pandangan hidup yang berbeda, nilai hidup yang berbeda, budaya Alkitab yang berbeda dengan budaya dunia ini. Untuk menghidupi itu bukan hal yang mudah. Tapi Kristus telah melakukannya. Kalau kita patah semangat, kita tidak bisa mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang pernah kena COVID ya, tahu ya, setelah COVID awal-awal baru sembuh itu susah untuk bernafas, jalan tidak bisa jauh ya. Siapa yang di sini yang pernah kena COVID Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, waktu saya baru selesai sembuh dari COVID ya, dinyatakan negatif setelah 2 minggu ya. Saya coba jalan dari rumah saya sampai ke blok depan. Itu butuh 10 menit dan ngos-ngosan. Rasanya itu sudah rasanya aduh susah sekali. Tidak bisa bertahan. Tapi saya pikir, waduh, kalau saya terus-menerus seperti ini mati nanti saya nggak bisa keluar rumah ya. Jadi akhirnya tiap hari saya latihan. Hari ini jalan 10 menit. Besok 15 menit, besok lagi 20 menit. Susah pun dijalani. Akhirnya baru bisa. Demikian juga dengan hidup kita. Susah, ya susah Bapak Ibu. Apalagi diumumkan tahun 2030.
dan paling telat 2045. Terjadi the Great Reset di seluruh dunia secara ekonomi dan beberapa bidang, perbankan, keuangan, kesehatan, militer, ya. Itu pendidikan semuanya akan di reset ulang. Seluruh dunia secara global. Tidak mudah ya Bapak Ibu bagi kita. Tetapi jalani. Apapun kondisinya, ingat Kristus telah mulai di hadapan kita. Terakhir Bapak Ibu, di awal saya mengatakan Jack Ma ini akhirnya dia berhasil membangun Alibaba Group, ya, belanja online. Namun Bapak Ibu tahu pada waktu dia baru memulai, dia mengumpulkan kurang lebih 100-an hampir 200 orang kumpul di rumahnya. Mereka memulai, pada waktu mereka baru memulai, mereka merasa sering aduh gagal, gak usah lah. Tapi Jack Ma selalu memberitahukan kepada mereka, ayo coba bayangkan nanti suatu hari kita tetap bisa berada di ruang AC lalu belanjaan kita datang. Kita tidak usah keluar rumah di bawah terik panas matahari untuk belanja. Coba bayangkan suatu hari nanti kondisi ini. Ayo kita berusaha, mereka bangkit lagi. Lalu kemudian coba gagal lagi. Ayo semangat. Bayangkan nanti kemudahan-kemudahan. Ayo semangat, bayangkan nanti kemudahan yang kita dapatkan kalau kita sukses. Ayo nanti seluruh dunia akan mengenal kita. Ayo Bapak Ibu, menjalani kehidupan yang baru memang tidak mudah. Tapi ayo kita bayangkan di sorga nanti. Alkitab mengatakan mahkota mulia sedang menunggu. Ayo bayangkan nanti Tuhan memeluk kita sambil memuji kita. Ayo kita bayangkan bagaimana nanti Tuhan menyambut kita di sorga. Karena kita menjalankan nilai-nilai hidup, worldview, budaya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita fokus pada kekekalan. Dengan demikian, apapun yang terjadi, yang kita hadapi, penderitaan sehebat apapun, kita bisa lalui. Karena fokus kita di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami apa adanya di hadapan-Mu. Kami lemah, kami terbatas Tuhan. Dibandingkan dengan situasi-situasi global yang mempengaruhi hidup kami secara ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan bahkan keluarga dan pribadi kami. Kami tidak mampu Tuhan. Namun Tuhan, Engkau yang telah menjalani penderitaan yang hebat, tuntunlah kami. Gendonglah kami Tuhan. Kami ingin hidup menyenangkan-Mu di dalam seluruh aspek hidup kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.